Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Qaim Ardianto. Di sini saya, mahasiswa IKOR, akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul pemanfaatan aplikasi workout di smartphone Android sebagai sarana latihan fisik klub olahraga di Kota Semarang. Di sini dalam latar belakang saya membahas tentang olahraga adalah kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau dengan orang lain, serta berkonfrontasi dengan unsur-unsur alam, menurut Arma Abdellah 1981. Tujuan orang melakukan kegiatan olahraga adalah sebagai latihan, pengondisian diri, rekreasi, pendidikan mata pencarian, tontonan, dan kebudayaan. Tujuan berolahraga sendiri adalah sebagai meningkatkan keterampilan dan mendapatkan prestasi yang maksimal menurut Haryono 2013. Latihan kondisi fisik adalah proses perkembangan kemampuan fisik, gerak jasmani yang dilakukan secara sistematik dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar mencapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Semakin berkembangnya zaman, pelatih-pelatih dalam suatu cabang olahraga dituntut untuk terus maju dan terus berinovasi, termasuk olahraga prestasi. Tidak sedikit pelatih-pelatih top dunia yang mengkolaborasikan ilmu pengetahuannya dengan teknologi. Dengan teknologi dapat membantu kinerja dari pelatih-pelatih itu sendiri dalam meningkatkan performa pemain. Dalam bidang prestasi, tentu pelatih sangat memegang peran penting dalam menuju prestasi maksimal pemain atau sebuah tim. Pelatih yang mahir mengkolaborasikan antara ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi pelatih bernilai lebih dan banyak dicari. Pemerintah Indonesia sendiri juga sudah bergerak untuk meningkatkan kualitas keolahragaan nasional bersama dengan kemajuan teknologi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pada pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional. Salah satu contoh teknologi baru dalam olahraga adalah berupa perangkat lunak atau software teknologi. Fakta yang terjadi di lapangan adalah kurangnya pemanfaatan teknologi yang sederhana sebagai media latihan yang dilakukan oleh beberapa pelatih. Kebanyakan pelatih masih terlalu mengandalkan model latihan dari pelatih-pelatih terdahulu. Pada zaman sekarang sudah ada smartphone, teknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan sebagai media untuk latihan. Fakta lainnya adalah terkadang pelatih amatir ingin segera memperoleh hasil dan melupakan hal-hal dasar yang harus dikuasai penuh oleh pelatih. Contohnya adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar latihan fisik, dalam beberapa kasus yaitu tentang prinsip latihan fisik. Padahal pengetahuan tersebut sangat penting demi menunjang penerapan latihan fisik yang benar. Hasil yang diperoleh dari observasi dan pengamatan bahwa kebanyakan model latihan fisik terbilang hampir sama di seluruh klub olahraga di Kota Semarang. Variasi latihan fisik terkadang menjadi problematika umum pada beberapa klub olahraga untuk menyesuaikan jenis olahraga apa yang dilakukan klub olahraga untuk menghadapi kompetisi yang akan dilakukan sesuai kondisi pertandingan. Pengetahuan beberapa pelatih tentang prinsip latihan fisik kurang, padahal pengetahuan tentang hal ini sangatlah penting untuk menunjang hasil pertandingan di kompetisi yang dijalani. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mencoba memanfaatkan aplikasi workout di smartphone Android sebagai sarana latihan fisik klub olahraga di Kota Semarang. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang ada, antara lain kurangnya variasi jenis latihan fisik yang diketahui oleh beberapa klub olahraga di Kota Semarang. Banyak pelatih yang masih menggunakan metode latihan lama dan belum mengaplikasikan dengan jenis latihan fisik yang baru. Atlet maupun pelatih olahraga banyak yang belum mengetahui atau menggunakan aplikasi workout di smartphone Android yang biasa digunakan sebagai variasi atau acuan latihan fisik. Pembatasan masalah.
Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi di atas, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah baru yang semakin meluas sehingga permasalahan ini hanya dibatasi pada pemanfaatan aplikasi workout di smartphone Android sebagai sarana latihan fisik di klub olahraga di Kota Semarang. Kan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana penggunaan aplikasi workout di smartphone untuk menunjang kondisi fisik atlet olahraga di Semarang? Kedua, bagaimana peran latihan dalam menerapkan latihan fisik menggunakan aplikasi workout? Ketiga, apakah semua pelatih olahraga di Kota Semarang menggunakan variasi latihan fisik menggunakan aplikasi workout? Keempat, apakah fisik atlet dapat meningkat ketika latihan fisik menggunakan aplikasi workout? Kelima, bagaimana pandangan para atlet dan pelatih ketika latihan fisik menggunakan aplikasi workout? Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui seberapa banyak klub olahraga yang menggunakan metode latihan fisik dengan aplikasi workout. Kedua, untuk mengetahui peran pelatih dalam penerapan latihan menggunakan aplikasi workout. Ketiga, untuk mengetahui berapa banyak pelatih di Kota Semarang yang menggunakan aplikasi workout sebagai alat untuk latihan fisik. Keempat, untuk mengetahui peningkatan fisik atlet ketika menggunakan latihan dengan metode biasa dan saat latihan dengan menggunakan aplikasi workout. Kelima, untuk mengetahui manfaat yang didapat oleh atlet dan pelatih setelah berlatih menggunakan aplikasi workout. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dengan adanya pengembangan ini yaitu ada dua. Satu, manfaat teoretis. Pertama, menambah wawasan pengetahuan terutama para atlet, pelatih, serta akademisi olahraga tentang pemanfaatan latihan menggunakan aplikasi workout menggunakan smartphone Android. Kedua, mendorong generasi muda bangsa untuk terus berkarya sebagai implementasi proses pendidikan demi kemajuan industri teknologi olahraga. 3. Memicu akademisi untuk tetap peduli pada perkembangan khususnya di bidang teknologi olahraga. Keempat, menjadikan sebuah metode baru dalam latihan fisik sehingga dapat dijadikan acuan dalam berlatih fisik. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan olahraga terutama pada bidang latihan fisik di olahraga prestasi. Kedua, merupakan inovasi baru pada penerapan latihan fisik di bidang olahraga prestasi. Ketiga, sebagai sumber informasi bagi peneliti yang selanjutnya yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama. Bab 2. Kajian pustaka, aplikasi dan Android. Aplikasi adalah program aplikasi yang siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Aplikasi akan menggunakan sistem operasi komputer dan aplikasi lainnya yang mendukung. Program aplikasi juga didefinisikan sebagai suatu program komputer yang dapat menyelesaikan atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Jogianto 1999. Android. Menurut Syafaat 2012, Android adalah sebuah sistem operasi pada handphone atau smartphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Android menyediakan platform yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk membuat aplikasi mereka sendiri. Workout atau latihan fisik. Menurut KPPI, workout adalah sebuah aktivitas fisik yang dilakukan di tempat kebugaran tubuh dengan pendampingan dari pelatih atau trainer. Salah satu cara dalam menjaga pola hidup sehat yaitu dengan melakukan kegiatan workout. Kegiatan ini dikenal sebagai latihan fisik yang bertujuan untuk menjaga kebugaran. Latihan kondisi fisik adalah proses perkembangan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan secara sistematik dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Unsur-unsur penting yang terkandung dalam latihan kondisi fisik meliputi: pertama, strength, kedua, daya tahan atau endurance, ketiga, ada fat light,
Keempat, interval training. Kelima, ada kelentukan atau flexibility. Keenam, ada keseimbangan atau balance. Ketujuh, ada kecepatan. 8, kelincahan. 9, stamina. 10, koordinasi. Dan 11, ada sirkuit training. Kerangka teoristis. Latihan fitness adalah olahraga yang memadukan dua jenis latihan, yaitu latihan angkat beban dan latihan kardio, menurut Santoso 2012. Olahraga ini bertujuan untuk melatih serta membangun massa otot serta membakar lemak pada bagian tubuh yang diinginkan, agar capai tubuh yang ideal. Dengan memiliki massa otot yang lebih besar, maka metabolisme di dalam tubuh secara otomatis menjadi lebih aktif. Artinya dengan memiliki massa otot yang lebih besar, tubuh akan membakar lebih banyak kalori. Dunia Fitness 2015. Masalah yang sering muncul pada sebagian besar orang yang baru memulai latihan fisik atau pemula adalah mereka yang biasanya tidak mengetahui program latihan fisik yang harus dilakukan. Hal ini yang menjadikan latihan fisik tidak konsisten dan kondisi fisik yang ideal sulit untuk didapatkan. Padahal kondisi fisik yang bagus biasanya didapat melalui latihan yang rutin serta konsisten. Dunia Fitness 2011. Terdapat penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan perancangan sistem aplikasi pengatur latihan fitness berbasis web. Salah satunya adalah Zulfikar Sembiring pada tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul Pembangunan Aplikasi Sistem Pakar Body Shaping Solution dengan implementasi Natural Language Processing berbasis web. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menggunakan aplikasi fitness atau workout yang bisa diinstal di smartphone melalui web yang tersedia sebagai panduan atau sarana latihan fisik atlet di klub olahraga. Kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Yaitu dalam pengambilan data nanti ada pelatih klub, pelatih fisik, dan atlet. Kemudian analisis data dan kesimpulan. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah lapangan atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklarifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan. Suharsmini Arikunto 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi dan sasaran penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Semarang, tepatnya di berbagai lokasi yang digunakan sebagai training camp atau tempat latihan. Penentuan lokasi peneliti yang dilakukan oleh peneliti untuk memudahkan dalam mengamati objek yang menjadi sasaran penelitian. Sasaran penelitian ini sendiri adalah atlet dan pelatih klub olahraga di Kota Semarang. Instrumen penelitian. Menurut Suharsmini Arikunto, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei atau observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama, dibantu dengan kamera dan recorder untuk mendokumentasikan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan wawancara langsung kepada atlet dan pelatih klub olahraga di Kota Semarang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian ada pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data merupakan hal penting dalam penelitian kualitatif karena merupakan jaminan kepercayaan dalam pemecahan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sudut pandang yang lain
di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Analisis data. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Lexi J. Maleong 2012, dikemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi data-data yang dihimpun dari lapangan, sesuai dengan kebutuhan maupun kategori-kategori yang telah ditentukan. Tujuan dari reduksi data yaitu untuk memperoleh informasi yang lebih berfokus dan memang dibutuhkan. Kemudian penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif dari catatan lapangan. Penyajian data merupakan tahap untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk dianalisis dan diambil tindakan yang sekiranya perlu. Penarikan kesimpulan. Secara umum, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut. Pertama, mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan. Kedua, menelaah kembali catatan lapangan hasil pengamatan, wawancara, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting. Kemudian ketiga, mendeskripsikan data yang telah diperoleh dan menelaah lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan peneliti. Keempat, membuat analisis akhir yang memungkinkan dituangkan dalam laporan untuk kepentingan penulisan skripsi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang proposal skripsi yang saya buat.